semilir angin ini seakan menelan hasrat melayangkan sukma hingga senja tak bertepi. Iman, cinta, dan harap pada Sang Khalik mengiringi setiap langkah hidup. Inilah yang melekat erat dalam diri saya sejak muda, sehingga perlahan namun pasti mulai membentuk kerinduan melayani pada berbagai kesempatan sebagai ungkapan syukur atas nama anugerah dan kasih Tuhan. Sepertinya terdengar klasik, tetapi saya menyadari betapa kenyataan ini mungkin sulit dipahami jika hanya dilihat secara kasat mata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Namun sesungguhnya akan lebih mudah dimengerti bila terlibat demi merangkul setiap hati yang terpinggirkan, terluka, dan terabaikan. Tabe ya, Mam. Aduh, tapi ya kampung ji. Siapa? Pikir apa dulu ya, Mam? Ya, cari-cari kesibukan. Seumur. Usia bukanlah halangan untuk memberikan apa saja yang terbaik bagi kehidupan orang lain. Seperti halnya saya, Evelyn Lendok Moniung, seorang lansia berumur 71 tahun, pensiunan PNS, Angkatan Darat PK Skorem 131 Santiago, Manado. Mungkin tak ada yang menyangka betapa perjalanan hidup ini telah membawa saya pada suatu titik, yakni berbagi kasih bersama anak-anak, panti asuhan, dan lansia di Samaritania, salah satu lembaga pelayanan sosial di Manado, Sulawesi Utara sejak 2013. Berawal dari pelayanan bersama pemilik panti asuhan Samaritania, Ibu Adel Salindeho dan Bapak Eko Joni Iswanto, saya mulai tertarik sebagai simpatisan saja, di mana tergerak hati untuk memberikan apa saja yang bisa diberikan untuk kehidupan anak dan lansia, baik berupa tenaga dan materi. Namun lambat laun, kerinduan dan kecintaan ini telah berbuah kepercayaan sebagai Ketua LPS Samaritania. Saat ini sangat sulit menemukan orang-orang seperti Ibu Evelyn Moniung, ya, karena banyak orang lebih mementingkan kepentingan sendiri. Dan saya melihat selama beberapa tahun ini Ibu Evelyn tetap semangat memberikan inspirasi juga untuk anak-anak remaja, orang tua, bahkan semangatnya tidak berhenti dan selalu memberikan perhatian terus-menerus kepada banyak orang. Walaupun usianya sudah 71 tahun, beliau tetap semangat, beliau tetap memberikan perhatian kepada banyak orang, baik itu anak-anak maupun orang-orang tua, termasuk apa yang sekarang ini sedang diperhatikan di panti. Beliau sangat memperhatikan. Ini yang saya temukan. Jadi saya sangat bersyukur sehingga panti yang ada di Manado ini bisa berjalan dan kita bisa saling kontak satu dengan yang lain dan akhirnya semuanya bisa berjalan sampai sekarang ini.
semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, apalagi ditangani oleh orang yang berumur lansia seperti saya. Tapi saya tak pantang menyerah. Penanganan 34 orang anak dan lansia mulai dari umur 5 tahun sampai 78 tahun agar mereka tercukupkan dalam berbagai kebutuhan. Masalah dan karakter sangat membutuhkan perhatian dan komitmen tinggi. Bangun pagi torang semua ibadah. Selesai ibadah, torang olahraga supaya sehat, torang seba gerak, torang pe badan pagi-pagi. Selesai olahraga, Ibu Lendo semua latih torang bikin bunga, kasih ajar bikin bunga. Torang so tahu sama bikin bunga, bu semua tu bunga. Ibu Lendo ini biar sudah tua tapi dia mengurus kita masih gesit, masih kuat. Dan juga dia kalau setiap dia datang sini pagi beribadah sampai malam kadang-kadang beribadah juga. Terus di antara Ibu Lendo sama anak-anak sama kita juga ini saling baik, saling menghormati. Ibu Lendo inspirasi orang lansia. Dan sore belajar. Sesudah belajar, mandi, bersih-bersih, dan lagi. Sungguh butuh kesabaran, perhatian dan ketulusan hati dalam mendidik anak-anak ini untuk mampu menjalani hidup tanpa rasa minder dan penuh percaya diri bahwa masa depan adalah milik mereka. Kita 4 tahun tinggal di sini, kita senang tinggal di sini. DP orang-orang semua baik pak kita, terutama mams sama yang kita anggap sama yang kita pe orang tua sendiri, karena dia mengajarkan kita banyak hal mengenai apa yang kita tidak tahu, dia ajarkan yang kita tahu. Sosok mami itu pak kita sama dengan kita pe mama, meskipun dia bukan kita pe mama, jadi dia mengajarkan pak kita banyak hal. Dia pe orang itu baik pak kita, meskipun dia pe usia so lansia, mar dia tetap perhatian pak kita, dan dia mengajarkan pak kita apa itu arti sebuah kejujuran dan apa itu dia mengajarkan kita banyak sekali hal. Sosok mami itu memang luar biasa bagi kita. Memang tak anggap mama sama tapi mama, jadi kita nyana mau baking sia-sia, nyana mau baking hal-hal yang buruk begitu, nyana akan pernah baking. Inilah motivasi yang terus saya berikan bagi anak-anak untuk terus belajar dengan tekun agar mampu menempuh jenjang pendidikan mulai dari TK sampai universitas. Sosok mam for kita itu, mam adalah sahabat, bisa menggantikan tapi mama dan papa yang so jauh dari kita, walaupun setiap didikan nasihat yang kadang-kadang dikasih pak kita kita tidak terima, karena
terlalu keras, tapi kita yakin itu tapi kebaikan. Dan buktinya kita boleh sampai di mau ujian untuk persiapan S1, lulus S1, itu semua karena dorongan dan didikan, nasihat dari Mam yang bisa bikin kita jadi seperti ini. Walaupun di luar sana banyak orang yang berkata anak yang tinggal di panti itu masa depannya tuh mungkin kurang cerah, tapi sosok Mam lah yang bisa bikin kita sampai saat ini ada, dan kita hanya bisa bilang satu kata for Mam. Terima kasih banyak Mam untuk Mampe semua yang Mam sudah berikan for kita. Terima kasih banyak Mam. Sungguh tidak mudah, namun saya menghadapi semuanya dengan sukacita. Karena bagi saya, siapa dan bagaimanapun mereka, semua berharga di mata Tuhan. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pengelolaan panti asuhan memang tidak terlepas dari kendala. Walaupun Samaritania tergolong lembaga pelayanan sosial berakreditasi B yang cukup layak untuk dihuni, nyaman dengan lingkungan sehat, namun biaya operasional merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi. Tak dapat dipungkiri bahwa bantuan pemerintah diterima panti asuhan ini, namun sumber dana lebih banyak pada simpatisan, donatur, dan usaha dana panti asuhan. Tetapi kondisi ini tidak menyurutkan semangat untuk terus berjuang demi memberikan pelayanan terbaik bagi anak dan lansia. Halo, ada apa? Mau apa, anak? Boleh, no. So itu mesti pintar-pintar, banyak belajar, supaya boleh mau jadi sama dengan Mam. Bikin buku toh. Nah, kau Daniel mau suka jadi apa dah? Mau suka jadi apa? Waduh, mau jadi pilot, mantap. Mau jadi pilot dia no. Jadi kalau jadi pilot mesti apa? Menulis. Pinter. Dan apa lagi? Apa lagi? Baca buku. Jadi mulai sekarang banyak berdoa, banyak belajar, banyak membaca. Kong rajin ke Sekolah. Oh, sudah. Yuk. Pergi Joe, kong dia Jo apa tuh boleh mau kerja supaya Mam boleh bekerja terus nih. Nih. Kehidupan di Samaritania tidak serta-merta membuat aktivitas keseharian saya berhenti. Saya masih meluangkan waktu untuk pelayanan doa sebagai wakil ketua kelompok pelayanan doa dan penginjilan jemaat Gemim Musafir Keleak Manado, di mana terlibat dalam kegiatan jam doa, pelayanan ke penjara, rumah sakit, dan kunjungan doa ke jemaat yang membutuhkan topangan doa. Boleh toh? Oh, boleh kata Mama. Mari.
Bapa kami di surga, terpujilah namamu, kami sungguh bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Kesempatan yang indah ini kami boleh berada di rumah keluarga. Jika sepintas terlintas, apa yang saya lakukan cukup membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak, yang sulit ditempuh dengan usia seperti saya. Permisi, makasih. Berdiri juga, Mak. Berdiri kuat. Nah, tolong semua bikin pelayanan lagi di rumah lain ya. Tapi ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami ucap syukur atas rencana Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini, di rumah keluarga Ibu Rosa. Kami akan berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga di sini, memberkati Ibu Rosa, memberkati kami semua dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Amin. Keluarga memohon kiranya pulang kemari. Oh, bagus sekali itu. Boleh. Karena kami akan diberkati lewat pelayanan. Puji Tuhan. Amin. Evelyn dan Ibu Vera. Yang Terima kasih. pulang belum begitu. Iya, terima kasih. Tidak datang pulang nih. Namun saya selalu bersyukur betapa Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi saya untuk mampu melewati setiap perjalanan pelayanan kasih ini. Inilah yang tak pernah membuat saya merasa letih untuk melayani di ladang Kristus, karena saya yakin segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan besar upahnya di sorga nanti. Saya salut dengan Ibu Lenok Muniung yang penuh dengan semangat untuk melayani Tuhan walaupun di usianya yang sudah ke-71 tahun, tetapi semangatnya sungguh luar biasa. Perempuan lansia yang hebat. Terima kasih kehadiran ibu-ibu warga masyarakat lingkungan Ampa atas kehadiran pada saat ini. Betapapun sibuk dalam berbagai kegiatan, saya selalu meluangkan waktu untuk anak dan cucu. Karena keluarga adalah harta berharga bagi saya. Begitu juga aktif di organisasi Persatuan Werda Tama Republik Indonesia Ranting Keleak. Kegiatan Rukun Diakonos Kelurahan Keleak, bahkan tim audit komunitas sepenanggungan duka di lingkungan 4 Kelurahan Keleak. Seperti di lingkungan Ampa ini, kita sudah bentuk ada kepengurusan tim audit. Jadi tim audit di sini sudah ada Ibu Evelyn Muniung selaku tim audit untuk memperjelas bagaimana ini pembukuan keuangan duka ini supaya tidak ada tanda tanya. Jadi kita pakai audit supaya jelas, transparan, tidak ada yang tersembunyi. Boleh Ibu dipersilakan Ibu Evelyn Muniung untuk menjelaskan dia punya admin seperti apa audit. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Jadi kami sebagai audit memberikan saran kepada pengurus, lebih khusus untuk sekretaris dan bendahara. Kalau setiap ada pertemuan, sekretaris itu harus ada punya buku kegiatan. Ibu Evelyn Muniung itu kenapa selalu dipakai terus di lingkungan Ampat? Karena sosok dari Ibu Evelyn Muniung dia itu berpengalaman sekali. Walaupun dari segi usianya sudah 71 tahun, tapi luar biasa. Kelebihan Ibu Evelyn Muniung di lingkungan Ampa itu sepertinya tidak ada yang bisa menggantikan posisi. Makanya selalu kami dari lingkungan 4 menggunakan istilahnya selalu ingin Ibu Evelyn Muniung terlibat langsung dalam kegiatan lingkungan Ampa. Contoh seperti kebersamaan duka. Di kebersamaan duka ini di saat musyawarah semua memutuskan Ibu Evelyn Muniung yang menjadi audit
di kebersamaan duka, di komunitas sepenanggungan duka lingkungan AMPA. Jadi sosok dari Ibu Evelyn Muniung memang sangat luar biasa. Memang kalau tidak ada Ibu Evelyn Muniung di lingkungan AMPA kayaknya tidak lengkap kalau ada kegiatan apa saja yang kita selalu buat di lingkungan AMPA. Tak ada yang mustahil untuk dilakukan bila ada iman dibarengi kemauan dan niat yang tulus untuk menabur kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Keyakinan saya bahwa setiap benih kebaikan yang ditabur akan berbuah dan menuai kebaikan. Bukan cuma dapat dinikmati hari ini, namun mungkin suatu saat nanti oleh anak cucu kita. Umur hanyalah bilangan angka yang tak akan mampu memudarkan semangat juang untuk terus melangkah melayani dengan kasih. Maka setiap kesempatan hidup ini saya ingin pergunakan untuk memberikan warisan kasih dan setia untuk melayani Tuhan dan sesama, agar hidup ini menjadi kenangan dan berkat bagi generasi masa depan.